قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah atas taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Pada kesempatan ini kita telah diberikan kemampuan untuk menunaikan perintah Allah, wabil khusus melaksanakan ibadah sholat subuh, dan kita juga telah diberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan aktivitas ibadah di bulan Ramadan hingga hari yang ke-15, dan kita sedang memasuki hari ke-16 yang insya Allah masih Allah berikan kepada kita taufik, kemampuan untuk melaksanakan dan menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhirnya. Semoga tujuan daripada Ramadan akan dapat kita capai, la'allakum tattaqun. Sholawat teriring salam kita wujudkan dengan menghidupkan sunnahnya. Selain kita mewujudkan cinta besar dengan sholawat kepada Nabi SAW, kita juga berupaya semaksimal kemampuan yang kita miliki, modal yang Allah beri, untuk kita mewujudkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan semua aktivitas sunnah yang kita hidupkan, kita diakui sebagai umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat daripadanya selamat dunia dan akhiratnya. Pada kesempatan ini bertepatan adalah saat di mana sejarah mencatat 17 Ramadan sebagai waktu yang memiliki nilai penting dalam Islam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci, menurunkan Al-Quran secara khusus untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya agar selamat dunianya dan akhiratnya. Karena Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, turun di waktu yang mulia, malam hari saat diturunkannya, maka menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Bulan yang diturunkan Al-Quran yang mulia, maka dia menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan sepanjang 12 bulan. Ia menjadi bulan Ramadan yang istimewa karena mampu membakar segala dosa. Allah turunkan firman yang mulia ini tentunya adalah melalui malaikat yang menjadi pemimpin dari para malaikat-malaikat yang mulia, Ruhul Kudus, karena ia membawa firman yang mulia. Sampailah kepada hamba yang secara khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu itu, maka jadilah manusia yang menerima wahyu yang mulia. Ia menjadi mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran bukan hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan untuk manusia yang disampaikan oleh beliau, agar manusia yang menerima Al-Quran yang mulia menjadi mulia dan ditempatkan di tempat yang mulia, baik dunianya dan akhiratnya. Maka tidaklah ketika Al-Quran bersanding dengan apapun kecuali yang lahir daripadanya adalah kemuliaan. Karena itu, atas semua
kemuliaan yang Allah berikan dengan sebab Al-Quran yang mulia, hendaklah kita mensyukurinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, kitab yang mulia, Al-Quranul Karim, kepada hambanya, hamba-hamba yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada malaikat, dan ada manusia. Dan Allah memilih manusia untuk memperoleh amanah kemuliaan itu. Maka hendaknya kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan sebagai jalan kehidupan bagi hambanya, yaitu kita manusia dengan Al-Quran yang mulia. Untuk apa? Allah jelaskan bahwasanya Al-Quran itu esensinya adalah untuk menerangkan akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah dalam konteks apa? Secara lahiriah, secara kasbiyah, secara zohriyah, bahwa apapun yang Allah ciptakan, semua yang makhluk Allah tunjukkan itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang benar, yang lurus, yang tidak menyimpang, yang tidak bengkok, yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam penciptaan dan perjalanannya, yang prosesnya, yang hasilnya pasti membawa kepada kebaikan dalam kehidupan. Itu alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan ayat-ayatnya, firman-firman yang ada di dalam Alkitab Al-Quran itu tidak sedikit pun ada kata, kalimat, perintah, larangan yang menyalahi, yang menyimpang, yang merugikan, yang membuat orang sengsara, yang membuat orang tersesat. Tidak. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang membawa kepada keselamatan. Sekali lagi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada sedikit pun kebengkokan, kesalahan, penyimpangan yang membawa manusia dalam kesesatan. Qayyiman, di mana Al-Quran di dalamnya adalah merupakan jalan yang lurus, di mana Al-Quran di dalamnya adalah petunjuk yang benar, di mana Al-Quran di dalamnya adalah pedoman kebaikan bagi manusia yang ingin mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini esensi yang pertama, Al-Quran Allah turunkan. Yang kedua, bahwasanya manusia dengan sekadar akalnya, dengan sekadar fikirnya, boleh jadi dia mendapatkan kebaikan yang diinginkan, tapi belum tentu apa yang didapatkannya adalah kebenaran. Belum tentu yang didapatkannya adalah kemaslahatan. Baik menurutnya, belum tentu baik menurut orang lainnya. Untung baginya, belum tentu menguntungkan orang lainnya. Oleh karena itu, jalan yang benar, jalan yang lurus, agar manusia mendapatkan kebaikan dan kebaikan buat semua, mendapatkan manfaat dan manfaat buat semua, maka Allah berikan jalan, berikan pedoman dengan Al-Quran itu, agar yang dahulu ketika berbuat kesalahan mereka sadar bahwasanya itu merupakan perkara perbuatan yang merugikan diri dan orang lainnya, perkara dan perbuatan yang akan menyengsarakan diri dan kehidupan di akhiratnya, maka diberitahukan oleh Allah, liyumdiro ba'san syadida min ladunhu wa yubashshira. Di mana Al-Quran itu esensi yang keduanya adalah
untuk mensucikan jiwa manusia agar sadar dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di dunia yang kelak akan diberi balasan di akhirat. Peringatan yang sangat dahsyat dengan siksa Allah di akhirat, dan juga dengan kabar-kabar gembira buat manusia. Lalu Al-Quran itu tidaklah otomatis dengannya kita selamat. Lalu Al-Quran itu tidaklah otomatis karena dia mulia kita menerimanya lalu kita menjadi mulia. Tidak, melainkan ketika kita menerimanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan dalam kehidupan nyatanya, baru bagi mereka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Maka dari itu Allah katakan tadi, yundiru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Yaitu bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Bukan cuma sekedar berimannya kepada Al-Quran, bukan cuma sekedar percayanya kepada kitab suci, bukan cuma senangnya menerima hidayah bentuknya kitab dari Allah, tetapi mereka yang mengamalkan, mereka yang merealisasikan, mereka yang mewujudkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran dalam praktek kehidupan. Alladzina tadi ya'maluna sholihat. Maka ketika itu yang kita kerjakan, maka ketika itu yang kita lakukan, maka bagi mereka kata Allah lahum ajron hasanah, akan mendapatkan balasan yang baik. Tentu saja ketika Allah memberikan jaminan balasan yang baik, bukan hanya akan didapatkan di akhirat, tetapi akan Allah berikan juga kepada mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kemudian agar Al-Quran itu bisa diwujudkan dalam kehidupan? Bukan cuma sekedar informasi yang Allah sampaikan tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuslah seorang manusia yang mulia untuk menyampaikan perkara yang mulia, pernyataan perkataan yang mulia, dan untuk memberikan contoh bagaimana cara mengamalkan kitab yang mulia dalam kehidupan agar menjadi mulia, mendapat kemuliaan akhirat. Maka kita lihat pada Fatir ayat yang kedua. Pada surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kaum yang ummi. Yang ummi ketika itu kaum tidak tahu antara hak dengan yang batil. Yang ummi kaum ketika itu yang tidak bisa membaca dalam pengertian melihat fenomena alam yang penuh dengan keteraturan adalah ciptaan Allah. Kaum yang ummi yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mengerti bahwa setiap amal yang dikerjakannya akan mendapatkan balasan di akhiratnya. Oleh karena itu, maka Allah mengutus Rasulam minhum, seorang utusan di antara mereka, seorang Rasul di antara mereka, yang tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan daripada diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah menjelaskan 3 perkara esensi Al-Quran yang tadi, yang di dalam Al-Kahfi disebutkan oleh Allah 3 tadi. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka manusia-manusia yang ummi tadi itu ayatihi, ayat-ayatnya, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Membacakan ayat-ayat Allah bukanlah Nabi kemudian jadi qori didengarkan oleh manusia ketika itu. Mendengarkan bukan cuma mereka mendengar kalimat yang tersusun dari huruf dan huruf menjadi kalimat menjadi dipahami, bukan. Tetapi membacakan yang dimaksud dalam hal ini oleh Nabi SAW diantaranya adalah menunjukkan, karena sebagaimana tadi ayat-ayat Allah ada yang qauliyah yang kita baca di dalam Al-Quran dan ada ayat kauniyah. Maka ayat-ayat itu dibacakan oleh Nabi, ditunjukkan oleh Nabi bahwasanya setiap hari kita berjalan melalui waktu yang berputar. Seperti itulah juga di dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ada kesesuaian antara ayat yang qauliyah, ayat yang kauniyah, dan itu dibacakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, diinformasikan oleh Nabi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan balasan terbaik nanti di akhirat, dibacakan. Yang kedua, Nabi SAW pada ayat tersebut melakukan peran, fungsi, visi wa yuzakkihim, adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan dari perbuatan dosa, mensucikan dari segala kesalahan yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan di masa jahiliyah, di masa mereka ummi tadi. Betapa tidak kita mendengar, melihat, mengetahui di dalam sejarah akan kehidupan manusia-manusia yang berada dalam kurun waktu jahiliyah ketika itu. Malu ketika mendapati anak wanita, maka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bagaimana ketika masa jahiliyah itu mereka menjadikan wanita-wanita sebagai barang konsumtif yang diperjualbelikan, dan juga manusia-manusia terkesan tidak ada harga dirinya sehingga dia diperbudak dan menjadi budak, baik budak nafsunya maupun budak daripada untuk dunianya. Itulah masa jahiliyah. Karena itu adalah sebuah kerusakan moral, karena itu adalah sebuah penyimpangan besar dalam hak asasi manusia. Maka hendaklah mereka sadar, maka hendaklah mereka bertaubat daripada itu dan kembali kepada jalan yang telah dituntun oleh Allah melalui Al-Quran tadi. Itulah wa yuzakkihim, agar mereka beriman, agar mereka menjadi manusia yang sadar dari salah dan dosa, kembali kepada kebaikan yang Allah ridhoi adanya. Tapi bagaimana caranya? Apa cuma sekedar Nabi memberitahukan, membacakan, menginformasikan saja? Tidak. Kemudian peran Nabi yang ketiga adalah wa yu'allimu alaihimul kitaba wal hikmah. Melainkan Nabi SAW disebutkan oleh Allah, yakni wa yu'allimu alaihimul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka manusia-manusia itu adalah al-kitab wal hikmah, yakni Al-Quran dan al-hadis. Hikmah itu dalam kehidupan. Makna mengajarkan bukan halnya sebagaimana guru kepada murid yang sedang membaca alif bata, tapi mengajarkan di sini adalah memberikan tuntunan bagaimana mempraktekkan firman itu dalam kehidupan. Mengajarkan adalah memberikan keteladanan. Mengajarkan adalah mencontohkan, mengajarkan adalah melaksanakan, mengajarkan dengan cara merealisasikan, sehingga ketika Al-Quran kita membaca maka akan menjadi tenang kehidupan kita. Artinya ketika kita berpedoman jalan hidup dengan Al-Quran, maka akan menjadi selamatlah kehidupan mereka di dunianya, dan kelak akan mendapatkan jaminan dari Allah di akhiratnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan inilah keuntungan ketika manusia dekat dengan
Al-Quran. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat dalam kehidupan manusia di sekitarnya atau alam semesta yang ada di sekitarnya. Bagaimana manfaat yang dimaksud? Ketika dia berpegang kepada Al-Quran dalam kehidupannya, maka dipastikan yang didapatkan adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang menguntungkan untuk semua. Makanya siapapun di antara mereka yang selalu mau merubah diri, ingin jalan hidupnya sesuai daripada Al-Quran, maka siapapun dia yang ingin menjadikan perjalanan kehidupan dunianya berada dalam kebaikan-kebaikan, ia akan selalu mau mempelajari Al-Quran. Dan bukan cuma mempelajarinya, tapi juga dia mau mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Itulah yang kemudian Nabi katakan, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau membaca alam semesta, yang mau menelusuri akan kekuasaan Allah dengan ciptaannya dan menjadikan baginya ilmu sehingga mudah dia mendapatkan apa yang diinginkan. Mempelajari Al-Quran adalah juga dengan kita membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran juga dengan kita memahami isi kandungan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran adalah bukan sekedar membaca Al-Quran yang hurufnya tadi, melainkan Al-Quran yang tercipta dalam bentuk alam semesta, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Betapa tidak banyak di antara mereka yang telah menemukan betapa besarnya hikmah dari alam semesta, menjadi doktor, menjadi profesor, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Karena ilmu yang didapatkannya hakikatnya berlandaskan, yang sumbernya, yang referensinya tidak lain adalah dari Al-Quran, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Terlepas orang itu beriman atau tidak beriman, ia akan menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Walaupun mungkin bagi orang yang tidak beriman, derajat yang didapatkan hanya sekedar derajat dunia saja, belum tentu derajat akhiratnya. Isaac Newton, siapa lagi? Big Bang, siapa lagi? Aristoteles, siapa lagi? Siapapun dia, para ilmuwan yang dengan hikmah mempelajari ayat-ayat Allah pada alam semesta, lalu dia menemukan teori, lalu dia mendapatkan ilmu daripadanya, lalu dihasilkan sesuatu yang bermanfaat tadi bagi manusia, maka dia akan memperoleh kebaikan dalam kehidupannya. Itu jaminan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di mana Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini karena apa? Karena dia mau belajar Al-Quran. Tapi kemudian juga dikatakan dan dinyatakan oleh Nabi tadi, bukan hanya orang-orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu bukan lagi-lagi, saya ingin katakan, saya ingin contohkan adalah seorang ustadz yang ngajar ngaji, tapi adalah ketika kita melaksanakan isi kandungan Al-Quran, menjadi contoh bagi kehidupan sekitar, menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, daripada dirinya kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya. Siapapun orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dalam perjalanannya, lalu mendapatkan daripada orang lainnya itu mengikuti atasnya, itu masuk dalam kategori orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan itu orang-orang yang dikatakan terbaik daripada kalangan manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, mengajarkan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka kalau kita melihat
dari kategori tersebut, wajarlah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nas qarni, summa yarunahum, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berada dalam kurun masaku, dalam periode bersama dengan Nabi. Kenapa? Karena lebih dekat. Karena secara langsung mereka akan mendapatkan pengetahuan, jawaban yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memberikan jawabannya atau memberikan solusinya. Alhamdulillah, perjalanan dakwah 23 tahun dengan dasar Al-Quran, Nabi mampu membentuk komunitas masyarakat, manusia, bangsa yang dinamakan kemudian Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh disenari dengan cahaya-cahaya ilahi. Karena apa? Al-Quran. Summa yarunahum, kemudian Nabi katakan yang paling baik lagi di antara mereka adalah pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, yang masih dekat dengan orang-orang yang bisa memberikan pemahaman tentang Al-Quran itu, dan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lahirlah banyak tokoh, lahirlah banyak ilmuwan ketika itu. Summa yarunahum, tabi'in adalah kelompok generasi yang ketiga, orang yang mengikuti tabi'in, dari tabi'in yang mengikuti sahabat, dari sahabat yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian perjalanan waktu sampailah kepada kita. Berapa generasi, berapa masa, banyak manusia yang kemudian gemerlap dunia menggoda, dan mereka akhirnya terjerumus pada gemerlap kehidupan dunia tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, menginformasikan kepada hamba-hambanya bahwasanya kata Allah, bahwa orang-orang yang diberikan Al-Quran sungguh pun itu adalah kebaikan bagi manusia, melainkan ada 3 golongan daripada mereka dalam mensikapi Al-Quran itu. Fatir 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair biiznillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewariskan Al-Quran, menurunkan sebagaimana ayat-ayat penjelasan di awal tadi kepada hamba-hambanya yang terpilih. Inilah keuntungan kita sebagai hamba Allah yang secara khusus diberikan Al-Quran, diwariskan Al-Quran. Tapi apa yang kemudian mereka bersikap kepada Al-Quran? Faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama, ada kelompok yang menzalimi diri mereka sendiri, padahal udah dikasih pedomannya, tapi justru mereka menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan baginya. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, kelompok muqtasid pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah, adalah orang yang lebih dahulu di dalam mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Dari wal fadlul kabir, bahwasanya yang demikian Al-Quran itu adalah karunia yang sangat besar, yang seharusnya kita berpedoman, yang seharusnya kita menjadi selamat. Tapi ternyata kita berada dalam kondisi 3 pilihan terhadap Al-Quran. Yang pertama tadi adalah zalimun li nafsi, adalah orang yang menzalim. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah dan justru mereka mengerjakan larangannya. Mereka berbuat kemaksiatan, mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah orang-orang yang sungguh sudah dikasih oleh Allah harta yang tiada terhingga harganya, yaitu Al-Quran, tapi dia menolak, justru dia mengambil jalan kehidupannya sendiri. Emang tujuan akhir hidupnya mau kemana?
akhirat punya Allah, ada surga, ada neraka di dalamnya. Lalu mereka mau ngambil pilihan jalan apa? Tapi itulah yang terjadi. Siapapun mereka yang menghindar daripada Al-Quran, siapapun mereka yang melanggar hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. At-Tolak ayat 1, kata Allah, sungguh orang-orang yang telah menghindari dari hukum-hukum Allah, yang telah melanggar dari aturan-aturan Allah, yang telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Allah tidak pernah menzolimi dari hamba-hambanya. Allah tidak pernah benci. Kemudian Allah menyesatkan manusia dengan Al-Quran, tidak. Innallaha la yuzlimun nasa walakinan nas fahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi manusia, melainkan manusia itu sendirilah yang telah mereka menzalimi dirinya sendiri. Ini pernyataan yang telah Allah jelas-jelas katakan, sampaikan. Kita beli alat elektronik karena alat elektronik sekarang ini dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih, maka diberilah buku pedomannya, petunjuknya dalam penggunaan elektronik tersebut. Nah, tinggal bahasanya memang, tinggal bahasanya. Sekarang dengan pedoman yang mungkin saja kita tidak pahami, ada pedoman lain untuk bisa memahami. Google Translator, tinggal di shoot, maka berubah bahasanya itu pada bahasa yang kita pahami. Walaupun enggak kita paham tuh tulisan, kita bisa baca apa isi tulisan itu. Pedomannya apa? Dikasih, ada pedomannya. Tapi ketika kita tidak menggunakan itu, maka salah, rusaklah barang yang kita tadi sudah dapatkan karena kita tidak menggunakan pedoman tersebut tadi. Nah, ada lagi dalam satu kisah yang ini adalah sesungguhnya kisah yang tidak nyata, cuma sekedar anekdot aja. Namanya Tuan Bloon bin Al-Mustahil. Dia dari kampung pindah ke Keranji agak kotaan, karena biasa di kampung itu kalau ada penyakit apapun datangnya ke dukun. Begitu di Keranji, di kota, sakit sedikit akhirnya dicarinya dukun. Enggak ada dukun di Keranji, alhamdulillah banyak klinik, ada dokter-dokter praktek. Datanglah dia ke dokter, menceritakan akan penyakitnya. Selesai diperiksa, lalu diberikanlah oleh dokter tadi resep. Diberikan, bapak, ini obatnya. Pulang dia sampai rumah, ditanya istrinya, ada mana dikasih obat? Dikasih nih. Tuh. Loh, gimana caranya? Biasa kali kayak dulu kita di kampung, dicelupin ke air. Karena itu kebetulan tinta dokternya warna biru, air berubah langsung jadi biru. Wah, kontan, ini bagus nih obat nih, kayaknya mujarab nih dari dokter. Diminum airnya. Satu gelas ternyata tidak menyembuhkan. Dituangnya lagi jadi 2 gelas. Berubah tentunya warna biru air tadi. Sampai enggak ada warnanya. Udah berapa gelas enggak tahu dia minum. Sakit belum sembuh. Datang lagi dia komplain. Dokter, kemarin dokter sudah kasih obat. Saya sudah minum sampai kembung, enggak sobat. Obat itu enggak menyembuhkan. Bagaimana ini? Harusnya dokter, lah emang bapak bagaimana cara makainya? Begini dokter, sampai yang terakhir dia pakai itu salah kali pak, bukan dicelupin air kayak dulu kita di kampung. Kan anak-anak kita kalau pengen pinter baca Al-Quran, bakar Qurannya, makan abunya, akhirnya dibakar itu resep, kemudian dimakanlah abunya. Enggak sembuh juga pak.
Tuan Rohan bin Al-Mustahil, itu namanya resep. Resep Bapak tukar ke apotik, nanti dikasih obat. Obat itu tuh yang nyembuhin penyakit Bapak. Oh gitu, maaf dok, saya dari kampung, nggak tahu bagaimana cara yang benar. Akhirnya dikasih resep yang sama, dia datang ke apotik, orang apotik bilang, Pak, ini obatnya. Pulang sampai rumah, ditanya istrinya. Setelah dijelaskan, ditanya lagi bagaimana cara makainya. Tahu, gue bingung ini. Cuma diomongin ini obatnya. Ya mungkin kayak di kampung kita dulu, dikasih dari dukun, kemudian ya kita kudu sembah-sembah dia. Akhirnya ditaruh di atas meja, dia bilang, wahai obat sembuhin saya, wahai obat sembuhin saya. 3 hari dia sembah-sembah itu obat di atas meja, penyakit mah tetap baik. Akhirnya dia komplain, balik lagi ke dokter. Udah 3 hari kemudian, dok, ini saya udah ngikutin dokter bilang, tapi sampai sekarang belum juga sakit saya kunjung sembuh. Lah emang bagaimana Pak? Lah ini buktinya obatnya masih utuh nih, saya mah orsinil bawa. Pak, salah. Coba Pak lihat coba. Ini obatnya ada tulisan 3x1. Artinya 1 hari ini Bapak harus sudah habis 3 obat. Pagi, siang, sore. Nah begitu caranya, lihat tuh Pak. Akhirnya dia pulang ke rumah sambil malu-malu menjelaskan sama istrinya, ternyata begitu cara menggunakan dari obat tadi. Kemudian istrinya ngomong, salah Bapak, ini kan hari terakhir nih, hari ketiga nih, harusnya kan berarti ini obat udah habis Pak. Berarti itu 3x1, hitung Pak sampai sekarang, harusnya habis ini hari. Oh iya ya, akhirnya dihabisin sekalian semua obatnya tadi. Yang terjadi bukan lagi penyakit kanker, akhirnya jengker, mati dah sekalian. Ini orang dikasih pedoman nggak mau membaca, ini orang dikasih petunjuk nggak mau memahami, ini orang dikasih amalan nggak mau diamalin. Maka yang terjadi kehancuran, kesalahan, penyimpangan, kesesatan, kehinaan, mati bisa. Inilah kelompok orang yang zalimul li nafsi. Kelompok orang yang kedua adalah muktasid. Orang muktasid ini orang yang hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban aja, tidak memperdulikan keutamaan-keutamaan. Tidak ada fadilatul amal bagi mereka. Diperintahkan sholat, ya udah sekedar sholat aja. Yang wajib itu ada 5 waktu dikerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu aja yang dikerjain. Sekedar puasa di bulan Ramadan, ya sama seperti yang lainnya puasa, dia puasa. Sekedar itu aja yang dia kerjain. Tapi dia tidak mau mengutamakan dari kewajiban yang telah Allah tetapkan dengan amaliyah sunnah. Enggak ada. Di bulan Ramadan puasa cukup sekedar puasa, sholat taraweh kagak, tadarus kagak, boro-boro sedekah mah kagak, sholat ya kerjain, qobliyah kagak, ba'diyah kagak, boro-boro tahajud mah cuma yang wajib-wajibnya aja. Ini kelompok muktasid. Nah, siapa di antara mereka? Silahkan evaluasi diri sendiri. Tapi alhamdulillah yang pasti semua yang ada di masjid sekarang ini nggak ada yang kelompok pertama. Alhamdulillah nggak ada yang zalimul li nafsi. Tinggal kelompok yang 2 nih, antara yang muktasid atau sabiqum bil khairat. Orang yang sabiqum bil khairat artinya orang yang mengawali atau berusaha berlomba-lomba atau lebih dahulu di dalam berbuat kebaikan. Bukan cuma dia mengerjakan yang wajib, tapi dia juga mengerjakan yang sunnahnya. Ketika Ramadan bukan cuma sekedar puasa yang bisa menggugurkan kewajiban, tetapi puasa yang mendatangkan pahala daripadanya.
Karena kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal, atau seberapa banyak orang yang puasa tapi nggak memperoleh pahala daripada puasanya kecuali lapar doang, dahaga doang. Cuma puasa, sekedar puasa. Sambil puasa kemaksiatan dikerjakan. Itu orang-orang yang muktasib. Tapi kalau kemaksiatannya yang justru lebih banyak daripada ibadahnya, yaitu masuk kategori zalimun li nafsi. Tapi orang yang sabiqum bil khairat, biiznillah dia puasa, tapi dia sambil banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Malam hari dia bangun malam untuk qiyamul lail, sholat tarawih. Malam hari dia bangun lagi untuk tahajud. Malam hari masih hitungan malam sebelum fajar dia bersahur. Amal-amal sunnah dia kerjakan. Sedekah berlomba-lomba dia keluarkan. Kalau di samping yang ada ujung sono kelihatan warnanya agak biru dikit 2.000-an, dia berusaha keluarin yang 5.000-an. Yang sebelah sono udah 5.000-an, dia siapin 10.000-an. Yang sebelah sini 10.000-an, paling enggak dia yang 20.000-an. Orang yang tadi sabiqum bil khairat berusaha untuk lebih baik dari yang lainnya. Amalan-amalan yang utama untuk menambah, menyempurnakan, maka dia banyak kerjakan. Apapun bentuk amalnya, maka dia terus berusaha untuk meningkatkannya. Inilah orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Ini macam kita insya Allah pagi hari ini bukan cuma subuh berjamaah yang Allah wajibkan, tapi juga menuntut ilmu adalah kewajiban. Alhamdulillah kita laksanakan. Bukan cuma sekedar kita melaksanakan kewajiban menuntut ilmu, supaya kita memperoleh keutamaan dari menuntut ilmu itu, maka duduknya kita, memperhatikannya kita, menyimaknya kita, maka itu adalah menjadi keutamaan tambahan bagi orang yang menuntut ilmu. Walaupun juga ada bersama dengan kita hadir menuntut ilmu, keutamaannya tidak terlalu dipentingkan. Yang penting gua hadir, gua cari senderan, gua tidur daripada tidur di rumah. Itu belum sabiqum bil khairat, belum. Tapi bagus, udah hadir, sama-sama sabiqum bil khairat, cuma kalah sama teman yang di sebelahnya sabiqum bil khairatnya. Nah, tinggal begitu tadi tuh. Tinggal begitu. Jadi selalu kita melihat ingin lebih dulu, ingin lebih utama, gitu kan? Ingin lebih baik. Maka itu masuk kategori sabiqum bil khairat. Maka demikian halnya ini fenomena di mana-mana kita saksikan. Setiap mereka yang hadir masjid di taklim ini adalah kelompok sabiqum bil khairat. Pertama, sabiqum bil khairat dalam umur. Ini umurnya adalah umur-umur yang sabiqum bil khairat semua ini. Umur-umur yang di atas berapa? 30-an ini. Banyak gitu ya. Apalagi yang 80 ke atas mungkin masih ada, luar biasa itu sabiqum bil khairat dalam umur gitu ya. Ada lagi sabiqum bil khairatnya dalam masa kita, walaupun susah payah berjalan ke masjid dengan tongkatnya, dengan tertatih-tatihnya, walaupun sakit ada semangatnya, itu yang sabiqum bil khairat. Dan orang-orang yang sabiqum bil khairat ini, masya Allah, luar biasa Allah berikan jaminan kepada mereka. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu dalam mengamalkan syariat Islam dan orang-orang yang mengikutinya, kita termasuk kategori orang yang mengikuti orang-orang yang dulu itu tadi. Apa kemudian Allah katakan? Radhiyallahu anhum, Allah senang sama mereka. Allah suka sama kalian semua. Mudah-mudahan buat kita. Dan kita senang, kita redha, kita ikhlas, masya Allah. Pokoknya kita mah senang aja dah kalau Allah bakal jaminkan surga. Amin ya rabbal. Karena itu
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan dalam hadisnya, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu, surga cinta kepada 4 golongan manusia. Yang satu di antara golongan itu adalah washaimina fi Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kayak kita, alhamdulillah. Insya Allah tuh dirinduin sama surga. Maka insya Allah akan tercapai itu dengan Al-Quran yang mulia, menjadi manusia mulia, yaitu manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa yang jadi tujuan ibadah Ramadan kita. Pertanyaannya, suruh jam berapa? 2 menit lagi. Itu pertanyaannya. 2 menit lagi. Iya. Kita lihat siapa yang sebenar-benarnya orang bertakwa. Ini sih buat kita semua, ini mah evaluasi buat kita semua, termasuk halnya saya. Al-Baqarah 177. Untuk kita cari tahu jawaban kalau mau benar-benar kita itu dibilang bertakwa. Lihat Al-Baqarah 177. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab wa aqama sholat wa ata zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah disebut orang yang berada dalam kebajikan dia yang menghadapkan wajahnya ke arah barat dan timur, melainkan orang yang dikatakan telah berbuat benar, telah berbuat kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang bersabar dalam keadaan penderitaan, kehinaan, dan kesengsaraan, maka dia adalah orang-orang yang benar di dalam ketakwaannya. Nih evaluasi buat kita semua. Pertama, alhamdulillah kita sudah lewati. Masuklah kita dalam kategori orang yang beriman tadi, percaya Allah, hari akhir, kitab, malaikat, kemudian para nabi dan rasul. Selesai. Yang bagian kedua, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, ini yang kemudian kita renungi, yang artinya adalah memberi harta yang kita cintai kepada karib kerabat terdekat kita. Kalau istri sayang kepada suami, berarti telah menunaikan zawil qurba. Suami kepada istri, dia punya pendapatan 10 juta dia serahin karena itu yang dia senengin, maka itu udah dawil qurba. Atau mungkin lebih daripada itu. Ibu-ibu sebelum Ramadan biasanya sebulan dikasih 2 juta. Begitu masuk bulan Ramadan, setiap bulan dikasih 10 juta. Masya Allah. Bahkan bukan 10 juta setiap bulan, setiap hari lebih dikasih. Itu udah dawil qurba. Itu kategorinya. Jadi dawil qurba orang yang terdekat dulu. Kalau kita mau sedekah sama dawil qurba dulu. Jangan kita bro-broan sama orang, istri kita pakaiannya compang-camping karena kagak nah itu dia, nggak dimodalin. Orang lain kita modalin, istri kita cuma cemong karena nggak dibeliin kosmetik. Nah, dawil qurba harus kepada keluarga terdekat. Kita lindungi, kita kasih orang lain, orang tua kita kagak kita kasih.
Orang tua kita mah tetap aja hidupnya susah. Belum zawil qurba, belum. Kalau itu semua udah, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Yatim yang mana? Yatim yang zawil qurba. Jangan orang yatim di mana-mana kita undang, kita santuni. Kita punya saudara dari kakak, dari abang, dari adik kita, dan dia meninggal dunia, itu bapaknya, jadilah keponakan kita itu yatim. Lah pengen bayaran susah. Ini keluarga kagak mau ngebantuin. Itu belum mengamalkan. Jadi zawil qurba, wal yatama, wal masakin. Masakin apa Ustaz? Bukan masakin makanan. Orang-orang miskin. Orang miskin yang mana? Zawil qurba. Kalau kita masih punya saudara yang susah hidupnya, kita bantuin. Jangan ngebantuin tetangga yang sebelah kita kesusahan tapi ada maunya, janda. Apalagi janda muda lagi. Ada tujuan. Kan zawil qurba Ustaz ini. Iya. Perhatian kita. Zawil qurba semua. Wal yatama wal masakin. Kemudian wabni sabil. Wabni sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan, yang disebut musafir, gitu. Itu juga adalah termasuk orang yang kita harus beri atau kita bantu atau kita sedekah infak kepadanya. Kemudian wasailin, orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta ya, yang memang kondisinya Pak, bukan sengaja minta-minta karena ada modusnya aja begitu. Jadi juga hati-hati kita, banyak modus-modus itu, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu masjid-masjid biasanya didatengin tuh DKM. Ngomong dah, Ustaz, saya lagi ada masalah sama keluarga. Emang gimana Bapak tinggal? Di Madura. Buset. Madura. Ngadunya ke Keranji. Lah ini mah bener pisan, saya ngalamin Pak. Saya ngalamin. Lah datang ke sono, ke masjid. Orang masjid lah ngasih tahu, ketua masjid nggak ada di sini, ada di rumahnya kali, rumahnya di sono. Ini datengin ke rumah. Lah cakap assalamualaikum gitu ngomongnya mah. Lah jauh-jauh kemana-mana, lah Bapak tinggal di mana? Sono di Madura. Ada yang sono sih yang deketan sama Babelan. Jadi orang yang terdekat maka agak insya Allah. Orang mana-mana kayak tahu aja rumah kita, padahal memang didatengin masjid. Dan modusnya cari tua masjid. Tadi cari lagi, di sini Ustaz siapa aja, cari alamatnya, datengin Ustaz-Ustaznya. Nah itu modus itu. Wasailin ya. Ya kalau kita mau ngasih, mau. Wabirikok, ini orang yang telah dimerdekakan, yang tadinya budak hamba sahaya. Insya Allah sekarang udah nggak ada. Nah baru kemudian tuh mendirikan sholat, menunaikan zakat, sabar. Nah ini yang juga perlu kita jadikan perhatian, sabar dalam segala perkara, dalam segala hal, termasuk kita ini sekarang bersabar. Sabar Pak, nunggu waktu maghrib masih berapa jam lagi. Sabar, alhamdulillah sabar. Maka kata Allah, ulaikal ladzina shadaku, mereka itu adalah orang-orang yang benar takwanya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semua yang ada di sini sudah sabar, nunggu saya menutup kalimat. Sabar, nggak kelihatan. Begitu juga yang ada di YouTube, sabar. Mau matiin itu YouTube-nya, baik supaya jangan ada di dalam hati nantinya keluh kesah menjadi tidak sabar. Maka saya percepat saja dengan kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan Al-Quran menuntun kita dalam hidup yang mulia dan mengarahkan kita pada jaminan kemuliaan di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
alimna minhum warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.